Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil mun'im. Ashhadu an la ilaha illallahul alim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-azim wa imamina al-karim maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila siratil mustaqim. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku, insan-insan takwa yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah kita sampaikan atas nikmat yang diberikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rasa syukur dan pengucapan salawat salam menjadi lidah-lidah takwa bagi kita yang tak terlepas sepanjang zaman. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun tema khutbah kita kali ini adalah mengenali diri. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, perhatikan dirimu. Orang-orang yang tersesat itu tidak akan memudaratkan atau merusak dirimu apabila kamu sudah mendapat petunjuk. Dari ayat ini kita dapat ambil konklusi bahwa Allah menjaga diri kita, iya, tetapi kita harus lebih dahulu menjaga diri, bertindak lebih awal. Ada pengupayaan supaya kita bisa mengenal diri kita lebih jauh dan lebih dalam lagi. Karena kalau tanpa upaya kita hanya mengharap Allah saja, supaya Allah mendatangkan ilham kepada kita supaya kita lebih kenal diri kita lebih dalam, maka itu akan sulit. Kita harus bergerak terlebih dahulu mencari jati diri kita. Siapa kita ini?
Alkisah, ada orang kaya yang ingin bertemu dengan seorang bijak yang bernama Nasruddin Hoja. Orang kaya tersebut bertemu dengan Nasruddin dan dia sampaikan unek-unek kepada Nasruddin, "Wahai Tuhan yang bijak, aku ini orang kaya tetapi hatiku gak tenang. Duitku banyak. Ini tas yang kubawa ini isinya uang semua ini. Coba kamu lihat." Ditunjukkannya tas yang isinya duit yang banyak. Nah, dengan uang yang sebanyak ini aku juga gak gembira. Entah kenapa itu. Lalu Nasruddin mengambil uang tersebut seperti penjamret. Dia pun lari. Orang kaya tadi merasa tasnya diambil. Dia pun mengejar Nasruddin. Sampai orang kaya ini ngos-ngosan. Nasruddin pun meletakkan tas itu di tengah jalan. Dia pun bersembunyi di balik pohon. Lalu orang kaya tadi melihat dari kejauhan, itu tasnya. Dia dekati tasnya lalu dia ambil. Aduh, bahagianya lah, untung aja tas ini dapat kembali. Baru Nasruddin muncul. Nah, inilah cara bagaimana sedih bisa berubah menjadi sukacita. Dari kisah ini dapat kita ambil beberapa hikmah bahwa betapa diri kita ini bisa mempermainkan kita. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Man tawahhama lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsi." Siapa orang yang menyangka bahwa ada musuh selain daripada dirinya yang paling memusuhi, maka itu orang yang disebut dengan dia sangat sedikit sekali mengenal dirinya. Kita selalu melihat musuh-musuh yang nyata di depan kita, yang gak suka sama kita, yang mungkin mencurangi kita, atau mungkin mengganggu kehidupan kita. Tapi ada musuh yang lebih memusuhi. Itulah dia diri kita. Jadi kalau kita nggak tahu bahwa diri kita ini bisa menjadi musuh, maka sedikit sekali kita mengenal diri kita. Bagaimana si kaya tadi begitu banyaknya uang tapi nggak bahagia juga. Tapi begitu dijamret lalu dapat lagi tasnya, dia katakan, "Aduh, untung aja, senang kali bisa lagi dapat tas ini." Coba bayangkan betapa diri kita itu ternyata musuh yang nyata, yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita tidak mengenal diri kita, ini yang akan bisa membawa kehancuran. Mungkin sebahagian kita pernah membaca atau juga melihat langsung di TikTok atau snack video, ada ilmuwan-ilmuwan Rusia. Tempo dulu ada kriminal yang dipenjarakan dan mereka akan dikeluarkan dari penjara dengan syarat 1 bulan mereka disuntikkan satu cairan yang membuat mereka tidak tidur selama 1 bulan. Apa yang terjadi? Dalam tempo 3 hari tawanan ini, yang di dalamnya itu ada 3 orang, mereka gelisah, gak tenang. Di hari keempat, hari kelima dikasih makan, gak dimakan. Di hari ke-7 seminggu, mereka memakan diri mereka
bagai kanibal. Lihat bagaimana kita bisa menjadi musuh yang begitu berat bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak mengontrol diri kita ini dan tidak tahu bagaimana apa maunya diri kita ini bisa mencelakakan. Karena ketika kita udah mungkin terlalu capek kali, ya tidur. Istirahatkan dia. Karena manusia ketika kurang istirahat dia bisa jadi penjahat. Emosi nggak terkontrol, nafsu memburu. Pandai-pandailah kita menjaga diri kita ini. Dalam sebuah ungkapan yang sebahagian ulama seperti Imam Al-Ghazali menyatakan ini adalah hadis Nabi Muhammad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Apa maksudnya ini? Di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, Imam As-Suyuti menjelaskan, man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya bidzilliha, dengan keterbatasannya, wa ajziha, dengan kelemahan yang ada padanya, wa faqriha, dengan ketiadaannya, arafallah, maka dia akan mengenal Allah bi'izzihi, dengan ketinggiannya, wa ghinahu, dan dengan kemahakayaannya. Fatakunu ma'rifatu nafsi awalan summa ma'rifatullah min ba'd. Awalnya dia kenal dirinya, maka setelah itu dia kenal dengan Allahnya. Jadi kita ini lemah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nafs, yaitu diri. Yang diri ini bisa menjadi hamba yang mukmin, yang soleh. Itu yang memang kita harapkan. Tapi diri ini bisa menjadi hamba yang membangkang, hamba yang menghancurkan, hamba yang saling membunuh kalau dia tak kenal dengan Tuhannya. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan? Melalui diri sendiri. Kenali bahwa diri ini lemah. Akui bahwa kita ini ketiadaan. Kita ini fakir di hadapan Dia. Kita ini tidak mempunyai apa-apa di hadapannya. Tak ada kesombongan yang bisa kita tunjukkan kepada Allah. Kalau ini kita lakukan, maka kita akan mengenal Allah yang maha kuasa, yang maha kaya. Insya Allah itu pasti. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita renungkan lagi kalimat ini, saya berpikir makin saya kenali diri saya, makin gak tahu siapa saya ini. Kenapa bisa begitu, Pak? Adakah kita yang tahu hari ini berapa kadar gula dalam darah kita saat ini? Gak ada yang tahu, mesti cek dulu. Adakah yang tahu di antara kita saat ini berapa saat ini kekuatan jantung kita ini? Berapa tahun lagi bisa kita gunakan jantung kita ini? Adakah yang tahu, yang hadir di sini, kemampuan ginjal kita dalam menyaring racun? Gak ada yang tahu. Berapa banyak darah kita hari ini? Berapa liter dia? Apakah semakin banyak atau berkurang? Gak ada yang tahu. Makin kita kenali diri kita, makin gak tahu kita. Karena kita gak tahu, kita butuh yang maha tahu tentang kita. Dia yang menciptakan kita, Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Jadi kalau mau kenal Tuhan, akui kebodohan kita ini, akui keminiman pengetahuan kita ini, akui bahwa diri kita ini miskin akan ilmu, supaya Allah mengilhamkan kepada kita kejernihan hati,
Kan dikatakan dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang menjernihkan, membersihkan dirinya, dan hancurlah, rugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Jadi kita bersihkan hati kita supaya nur-nur ma'rifatullah itu masuk ke dalam jiwa kita, agar diri kita ini menjadi diri yang jinak, bukan menjadi diri yang liar, yang tak bisa dikendalikan. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Semoga kita bisa menjaga diri kita yang lebih baik ke depannya, menjadi insan yang benar-benar diridhai Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alhamdulillahil aliyyil mun'im. Ashhadu an la ilaha illallahul alim.